Pada keesokan harinya, Ian masih berada di desa tempat tinggal Radio dan anaknya, Douglas. Hingga tak lama kemudian saat sedang menikmati suasana desa, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Ian pun langsung menoleh ke sumber suara dan nampaknya Kapten Arnold muncul dan mengabarkan ke Ian jika mereka sudah mempersiapkan semuanya dan siap untuk kembali ke kastil. Mendengar itu, Ian langsung menoleh heran dan bingung ke arah rumah radio yang nampak masih tertutup rapat. Oleh karena itu, Ian pun langsung mengatakan ke Kapten Arnold untuk segera kembali. Dalam keheningan itu, dalam hatinya berkata, apakah radio masih belum membuat keputusan? Pertanyaan itu tiba-tiba menggema di kepala Ian. Akan tetapi tiba-tiba pintu rumah radio terbuka. Radio dan Douglas keluar dari sana dengan persiapannya. Melihat mereka, Ian langsung menoleh dan buru-buru mendekati mereka. Di sana Ian menanyakan ke radio tentang keputusan yang ditawarkan semalam. Dan radio menjawab jika dia tak punya pilihan lain terkait tawaran Ian. Karena yang utama bagi radio adalah bahwa dia harus tetap hidup. Oleh karena itu, ia meminta ke Ian supaya menepati janjinya. Mendengar keputusan radio, senyum cerah terukir di wajah Ian. Dari sisi lain, Ian sedikit terkejut karena Douglas bertanya, apakah kau bisa menyembuhkan ayahku? Mendengar pertanyaan itu, Ian hanya tersenyum lalu ia berkata bahwa dirinya berjanji untuk menyembuhkan ayahnya. Benarkah? Beneran? Benarkah? Beneran? Sesudah memastikan itu, Douglas berbunga-bunga tersenyum puas mendengarnya. Lalu sembari mengatakan apakah ia boleh menganggap Ian sebagai kaptennya. Di sana Ian hanya mengiyakan keinginan dari Douglas. Tapi Ian sendiri sedikit bingung karena sifatnya saat masih muda ini berbanding terbalik dengan sifat dewasanya di kehidupan sebelumnya. Dari arah lain, kuda yang terpacu dengan cepat tiba-tiba terhenti. Menyaksikan itu, Ian heran dan bertanya-tanya, lalu terlihat seorang prajurit yang turun dari sana dan memberi kabar ke Ian jika mereka harus segera kembali ke kastil dengan cepat. Karena penasaran, Ian menanyakan tentang apa yang sedang terjadi. Di sana prajurit tersebut menyampaikan jika dia mendengar kabar bahwa pangeran sudah menyeberangi Sungai Gamas. Ian yang mendengar itu sedikit heran karena kabar tersebut sangat dadakan dan mengapa mereka baru memberi kabar sekarang. Kemudian tanpa pikir panjang, Ian meminta tolong ke prajurit tersebut supaya meminjamkan kudanya. Sedang prajurit itu bertanya dulu, apa Anda tahu cara mengendarainya? Lalu bersamaan dengan mengusap wajah kuda, ia menjawab jika dia tak terlalu bisa mengendarainya, akan tetapi kuda tersebut bisa menjadi temannya. Lalu sembari mengusap wajah kuda tersebut, Ian merapalkan sihir penjinak. Seketika mata kuda itu mulai terpengaruh oleh sihir. Ian lalu menyampaikan jika ia ingin pergi ke kastil dan menyuruh kuda tersebut untuk membawanya ke sana. Perintah tersebut nampaknya disetujui oleh si kuda. Dengan kaki yang mulai melunak, kuda itu langsung berbaring di depan Ian. Melihat itu, Arnold dan radio langsung heran dengan apa yang telah dilakukan Ian. Rasa penasaran mereka lalu pecah ketika Ian menyuruh Arnold untuk mengantar radio ke kastil bersamanya. Sedang Ian sendiri akan pergi dulu supaya perjalanannya lebih cepat. Sementara itu di tempat lain, tepatnya beberapa hari yang lalu, rombongan kerajaan nampaknya hampir sampai. Adapun di sebuah gerbong kereta kuda diperlihatkan Pangeran Hayden yang sedang menikmati perjalanannya. Di sela-sela itu, Hayden mengingat kembali tentang percakapan dengan ayahnya sebelum berangkat. Yang mana ayahnya menyampaikan jika penyihir Ivory telah bertemu dengan pangeran kelima, yang tak lain adalah Ragnar. Di sana Hayden sedikit heran karena belum mengetahui pasti maksud ayahnya. Hingga tak lama kemudian ayahnya menjelaskan jika banyak bangsawan yang mengikuti menara Ivory. Jadi bila mana Ivory memilih seseorang untuk berada di sisinya, maka orang tersebut akan memiliki posisi yang sangat penting. Oleh karena itu ada kemungkinan jika Ivory akan memilih pangeran kelima untuk memilihnya sebagai kaisar selanjutnya. Alasan dibalik itu karena Ragnar ini termasuk pangeran yang sangat cerdas.
Dan oleh karena itu, ada kemungkinan jika nanti Ragnar bisa menggunakan nama Ivory untuk merekrut orang-orang atas nama Ivory supaya berpihak kepadanya dan menjadikan dia sebagai kaisar. Lalu setelah kaisar menyampaikan itu pada Hayden, kaisar lalu memberi perintah supaya Hayden melakukan segalanya untuk mendapatkan Ian Pet dan menjadikan Ian sebagai miliknya sebelum menara Ivory mendapatkannya. Hayden sedikit gusar mendengar apa yang disampaikan oleh kaisar. Bukan hanya itu, kaisar juga memberi perintah supaya Hayden nantinya membuat markas sendiri dengan Ian. Setelah mengingat itu, nampaknya Hayden sedikit mumet. Lalu dari kemumetannya itu, Hayden memikirkan tentang apa yang bisa dilakukan anak kecil semacam Ian itu, dan bantuan seperti apa yang bisa diberikan olehnya. Bahkan menara Ivory yang jelas-jelas dipenuhi oleh para penyihir, tidak satupun orang yang berada di sisinya. Setelah mengatakan itu dengan sorot mata tajamnya, Hayden mengutuk Ivory yang telah berani meninggalkannya, walaupun ia seorang pewaris, dan memilih pangeran kelima di sisinya. Hayden lalu bersumpah ketika nanti hari di mana dia akan naik tahta, maka ia akan menghabisi semua orang yang telah meninggalkannya. Lalu dari arah lain, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dia adalah kapten kerajaan kedua, Oliver Raywood. Di sana Oliver memberi saran ke Hayden supaya perjalanan ini disampaikan kepada penguasa Moklian. Mendengar itu, Hayden hanya nampak menyimak perkataan Oliver. Lalu Oliver melanjutkan ucapannya bahwa penyampaian ini penting karena mereka harus memberikan sedikit waktu supaya penguasa Moklian dapat memberi sambutan atas kehadirannya. Karena hal itu menjadi sesuatu yang penting di kalangan bangsawan. Mendengar itu, Hayden menanyakan berapa lama lagi mereka akan sampai. Di sana Oliver menjawab jika 2 hari lagi mereka akan sampai di kastil Moklian. Setelah itu, Hayden lalu memberi perintah supaya menyampaikan pesan bahwa 2 hari lagi mereka akan sampai ke kastil. Lalu setelah menyampaikan perintah itu, dalam hati Hayden berkata, "Kita lihat bagaimana Guardian Utara dan pelindung kerajaan menyiapkan kedatangan putra mahkota dalam 2 hari ini." Sementara itu Oliver yang mendengar perintah Hayden langsung menyetujuinya dan akan menyampaikan kepada penguasa Moklian. Sampai tak terasa perjalanan mereka nampaknya telah sampai di Sungai Gamas. Singkat cerita, beralih tempat di kastil keluarga Moklian. Kondisi saat ini memperlihatkan kericuan yang lumayan luar biasa. Markus memberi perintah untuk melakukan bersih-bersih total karena sebentar lagi Pangeran Hayden akan datang. Awalnya Markus pikir rombongan pangeran ini datang tanpa pemberitahuan, tapi ternyata mereka menyampaikan pemberitahuan kedatangannya, sehingga ia harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Setelah menggerutu dengan itu, Markus kemudian menanyakan pada Hugra terkait apakah keluarga bangsawan lainnya sudah datang. Di sana Hugra menyampaikan jika seluruh keluarga sudah tiba, kecuali keluarga McFarden dan Raywood yang telah mengirim pesan karena terlambat datang. Lalu Markus kembali bertanya bagaimana dengan penyihir, apakah ia masih belum ada kabar. Lantas Hugra menyampaikan jika tidak ada kabar dari keberadaan penyihir. Di situ Markus menjadi mulai khawatir dan kemudian mengajak Hugra untuk keluar ruangan. Tak lama kemudian seorang prajurit memberi kabar jika putra mahkota telah tiba. Benar saja rombongan putra mahkota telah berada di halaman kastil dan menghentikan kendaraan mereka. Pangeran Hayden lantas keluar dari kereta kuda menyaksikan sambutan dari keluarga Moklian. Sedang dari arah lain bangsawan lain berbisik-bisik pada Markus tentang di mana si penyihir. Di sana wajah Markus nampak cemas karena Ian belum juga muncul. Akan tetapi terdengar suara laju kuda yang mendadak terhenti. Benar, Ian telah tiba dalam kondisi sempoyongan setelah mengendarai kudanya dengan kecepatan tinggi. Di sana kondisi Ian sangat kacau dan ia juga meminta maaf karena telah terlambat. Lalu Markus menjawab jika sebenarnya tak masalah jika ia terlambat, yang penting dia telah datang. Sedangkan para bangsawan yang menyaksikan kedatangan Ian bertanya-tanya, apakah anak kecil itu adalah penyihir sesuai rumor yang beredar?
Lalu kembali pada cerita, sembari berjalan menemui pangeran, di sana Markus mengatakan ke Ian bahwa Ian telah dipanggil oleh perintah kerajaan. Maka dari itu posisi Ian saat ini berada di tempat tertinggi menurut hukum kerajaan. Hingga tak lama kemudian mereka akhirnya menyambut kedatangan Hayden dengan resmi. Hayden lalu bertanya, "Apa engkau adalah Ian Pate?" Sedangkan Ian sendiri dalam hatinya berkata, "Sebuah wajah yang sudah lama sekali tidak kulihat." Lalu Ian melihat ke arah lain, sekumpulan orang yang ia kenal, lebih tepatnya melihat seorang wanita. Ia adalah Cecilia, seorang yang dikenal Ian sebagai seorang mata-mata dari kerajaan Coldwood. Singkat cerita, beralih di dalam ruangan kastil. Di sana memperlihatkan Oliver yang menegur pangeran untuk tidak minum terlalu banyak. Tapi Pangeran Hayden membantah kalau minuman anggur di tempat tersebut sangat enak dan tidak ada yang bisa menyainginya. Sedangkan dalam hatinya Hayden menggerutu kesal karena setelah melakukan perjalanan sangat jauh, ia harus bergaul dengan bangsawan rendahan. Apalagi secara pribadi, ia juga tidak menyukai jamuan yang ada di sana, ditambah bocah penyihir Ian Pate tersebut. Oliver yang mengamati gerak-gerik pangerannya terlihat bertanya-tanya. Sedang dari sudut lain, di antara para bangsawan yang menikmati jamuan, terlihat Cecilia sedang mengamati sekitar. Di sana Cecilia bertanya-tanya, kebetulan macam apa ini? Kenapa kerajaannya menaruh ketertarikan kepada penyihir Ian Pate juga? Cecilia cukup heran, tapi semua itu tetap ia lakukan karena menjadi perintah dari kerajaan Coldwood untuk mengamati Ian secara pribadi. Adapun perintah lain yaitu menangkap Ian dan ibunya untuk dibawa ke kerajaan. Tapi Cecilia sendiri masih ragu karena sebenarnya orang seperti apa sih Ian ini sampai bisa membuat kegaduhan sebesar ini. Singkat waktunya pada malam hari di tempat latihan yang ada di kastil, Ian nampak ada di sana. Sedang dari arah yang berbeda, Cecilia mengintainya sejak dari awal. Ia berkata, haruskah aku menguji kemampuannya seperti yang dikatakan rumor? Lalu Cecilia mengeluarkan sebuah sihir ringan untuk memberi kejutan. Sihir yang mampu memberi daya serang untuk membuat orang pingsan. Serangan tersebut langsung meluncur meluluh lantahkan area sekitar. Tapi dari balik itu, Cecilia terbelalak tak percaya sebab serangannya dengan mudah dihempaskan begitu saja. Sedangkan dengan sorot mata tajamnya, Ian bertanya, "Siapa kau?" Cecilia lantas berkata, "Apakah kau tidak bisa mengetahui dari sihirku? Aku adalah seorang seniormu dari Menara Ivory dan aku hanya berniat menyapamu." Mendengar itu, Ian langsung memotong dengan berkata, "Kau menyapa orang seperti ini?" "Oh ya," jawab perempuan tersebut. Ia lalu melanjutkan dengan berkata, "Lihat bagaimana pria kecil ini berbicara. Seorang senior yang hanya bercanda dengan juniornya, kau tidak perlu membuatku merasa buruk." "Cecilia," sebut Ian dengan dingin, membuat keadaan seketika hening. Sedang Cecilia sendiri langsung diam dan keringat dingin. "Cecilia Coldwalker," sapa Ian memperjelas namanya, membuatnya langsung terbelalak ngeri ketakutan. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku?" ujar Cecilia terbata-bata. Sedang Ian menjawab, "Aku tahu betul kau itu siapa." Adu mulut sederhana ini membuat Ian mendominasi keadaan. Ia sendiri bergumam, bagaimana mungkin tidak mengetahuinya. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah orang yang telah menghapus nama Coldwalker yang diam-diam mengintai kerajaan. Lalu setelah mengingat itu, kembali pada percakapan. Di sana Ian berkata ke Cecilia, "Jika kau tak percaya, aku akan memberikan daftar nama penyihir yang lain juga." Tak hanya itu, sembari mendekati Cecilia, ia mengungkap semua daftar nama rekan-rekan Cecilia. Mendengar Ian menyebut nama-nama rekannya, ia hanya terpaku berdiri. Lalu Ian melanjutkan, "Apa kau tahu kesamaan nama-nama orang yang kusebut denganmu? Aku pikir setidaknya kau tahu." Sebelum Ian membongkar itu, Cecilia mengalihkan dengan menyebut bahwa Ian hanyalah bocil. Jadi karena dia hanya seorang bocil dan dia tahu nama-nama penting yang disebutkannya, dengan sorot tatapan tajam Cecilia, bola api ia keluarkan dari tangannya.
Sembari mengancam, ia berkata, "Seharusnya kau lebih baik pura-pura tidak tahu dengan nama-nama itu," pungkas Cecilia sembari ia melancarkan serangan. Serangan tersebut langsung membakar dan meluluhlantahkan area sekitar. Api berkobar dan menghanguskan semuanya. Sedang Cecilia terkejut sendiri menyaksikan yang terjadi. Karena di sana Ian masih berdiri kokoh. Sembari ia berkata, "Aku sudah tahu bahwa kau adalah seorang mata-mata." Menyaksikan serangannya yang gagal itu, Cecilia berkata dalam hati, "Apa ia baru saja benar-benar menghindari seranganku? Siapa dia sebenarnya?" Sedangkan Ian mempersiapkan serangan balasan, sebuah serangan yang membuat Cecilia bertanya-tanya melihatnya. Tapi ia sangat terkejut ketika serangan itu telah siap. Terlihat sebuah es tombak mengerikan yang melayang mengitari tubuh Ian.